Bagaimana jika hanya karena satu kesalahan kecil, semua doamu tidak lagi didengar? Bukan karena kamu berhenti berdoa, bukan karena kamu jauh dari ibadah, tapi karena sesuatu yang bahkan kamu anggap sepele. Seorang ahli ibadah yang dikenal doanya selalu dikabulkan, tiba-tiba ditolak. Bukan karena dosa besar, tapi hanya karena sebutir kurma. Inilah dia, hikayah Islami. Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu, ia langsung berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Masjidil Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakro. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan warok, yang doanya selalu dikabulkan Allah, ucap salah satu dari kedua malaikat tersebut. Akan tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh malaikat lainnya. Malaikat kedua berkata, tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Ibrahim bin Adham pun terkejut, ia terhenyak, jadi selama 4 bulan ini ibadahnya, sholatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah dikarenakan memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Ia kemudian bergegas kembali lagi menuju kota Mekah untuk menemui pedagang tua penjual kurma. Ibrahim bin Adham bertujuan meminta dihalalkannya sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu, tetapi ia tidak menemukan pedagang tua tersebut, melainkan seorang anak muda. Kemudian Ibrahim bin Adham pun berkata, 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Lalu, kemana ia sekarang? Kemudian pemuda tersebut menjawab, beliau telah wafat kurang lebih sebulan yang lalu, oleh karena itulah aku yang meneruskan pekerjaannya sebagai pedagang kurma. Sembari meneteskan air mata, Ibrahim berkata, kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan? Tak sampai di situ, Ibrahim pun menceritakan peristiwa yang dialaminya selama berada di Masjidil Aqsa. Setelah Ibrahim menceritakan semuanya, ia pun berkata, engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Kemudian pemuda itu menjawab, bagiku tidak masalah, insya Allah aku halalkan. Akan tetapi entah dengan saudara-saudaraku yang jumlahnya 11 orang. Aku tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama seperti diriku. Kemudian Ibrahim pun bertanya kepada pemuda tersebut, ia berkata, di mana alamat saudara-saudaramu? Agar aku dapat menemui mereka satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui ahli waris pria tua penjual kurma tersebut. Singkat cerita, akhirnya semua ahli waris setuju untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah sakro di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu pernah ia dengar kembali bercakap-cakap membahas dirinya. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Ucap salah satu dari kedua malaikat. Sama seperti sebelumnya, malaikat kedua pun membantah pernyataan tersebut. Di mana malaikat kedua berkata, tidak, sekarang doanya sudah terkabul lagi seperti sedia kala, dan setiap ibadahnya berikut dengan amalan-amalannya.
akan diterima oleh Allah karena ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Dengan kata lain, sekarang ia sudah bebas dari amarah Allah. Cerita tentang Ibrahim bin Adam ini mungkin terbilang sangat singkat. Akan tetapi, cerita ini mengandung makna yang apabila tidak kita fahami, bisa menjadikan kita semua sebagai penduduk neraka dalam waktu yang tak singkat pula. Tidak memakan. Mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan hak kita sama artinya dengan menjauhkan diri kita dari siksa neraka. Jadi, carilah yang halal, baik itu untuk dirimu atau bahkan keluargamu. Karena segala sesuatu yang kamu ambil, dan itu bukan hakmu, kelak semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.